ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali di dalam majelis ilmu dan kita akan meneruskan seputar akhlak yang kita lanjut tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita masih dalam pembahasan tujuan mempelajari akhlak, di mana yang pertama yaitu merupakan tujuan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu menampik pesan adanya jurang pemisah besar antara akhlak dengan ibadah. Yaitu dua poin yang sudah kita bahas beserta ayat-ayat dan juga hadis. Dan untuk melengkapi yaitu termasuk pula surat Al-Furqan ayat 63 sampai 67. Ini yang menjelaskan tentang ibadah Rahman, yaitu ibadah Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, hamba-hamba yang Maha Pengasih itu adalah orang yang diantaranya disebutkan dalam surah Al-Furqan, Ma'ibadul Rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, menjumpai mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Maka dalam ayat ini menegaskan hamba-hamba Allah itu adalah hamba yang ketika ia mempunyai sikap rendah hati, mempunyai sikap tawadhu di setiap langkah, di setiap perbuatannya, dia membentuk sikap yang rendah diri, yang menghasilkan ibadah kepada Allah dan juga kepada makhluknya yang ia dirinya merasa hina, yang tiada apa-apanya, apalagi di sisi Allah dan mereka yang lebih soleh. Ya, artinya rendah hatian itu bisa diwujudkan yaitu dengan orang yang senantiasa melatih dirinya, membiasakan jiwanya untuk terus-menerus membuktikan diri bahwa ia adalah seorang abid, seorang hamba. Dan seorang hamba itu mesti merealisasikan kedudukannya sebagai seorang abid. Karena itulah bagaimana orang yang senantiasa dirinya belajar adalah orang yang mewujudkan perhambaan itu. Karena dengan ilmu, dengan belajar, maka amalan itu diterima. Yang
yang menjelaskan bukti seorang yang beriman, yaitu di dalam surah Al-Furqan ini, sebagai hamba yang rendah hati juga, mereka ketika ada yang menghinanya, ada yang mengoloknya, ada yang mencacinya, maka mereka tetap mengucapkan salam. Artinya terus menerus mereka di dalam keselamatan. Artinya berbuat baik pada orang lain. Itulah orang-orang yang ibadur rahman. Kadang juga orang-orang yang senantiasa dirinya mengucapkan salam ketika orang tidak menyapanya dengan kebaikan, namun menyapanya dengan penghinaan, maka mereka terus mengucapkan salam. Namun ketika mereka kadang dalam perbuatan yang tidak mengenakan orang lain, atau misalnya orang lain tidak simpati padanya, namun mereka tetap istiqomah berada dalam jalan kebenaran. Itulah orang yang ibadur rahman. Sehingga ketika orang lain yang terkadang ketika dakwah itu ada saja orang yang tidak nyaman terhadap dakwah Islam, maka mereka juga berada dalam keselamatan. Inilah keistiqomahan mereka yang tidak pernah berhenti, walaupun diterjang badai, cobaan, dari tangan yang melintang, namun mereka tetap berada dalam jalan yang benar. Itulah orang yang ibadur rahman. Maka terkandung orang-orang jahil itu senantiasa membuat orang-orang beriman yang sabu, atau senantiasa membuat orang-orang yang beriman agar tidak yakin terhadap dinul Islamnya gitu. Maka orang yang istiqomah itulah ibadah. Mereka senantiasa mengucapkan salam. Salam di sini adalah artinya yang berarti perbuatan kebaikan bagi seorang hamba yang terus istiqomah di dalam beramal, di dalam ruang-ruang dia mengaktualisasikan dirinya sebagai hambanya. Kemudian dikatakan pula walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan sujud dan berdiri. Jadi selain mereka rendah hati, kemudian juga mereka mengucapkan salam di dalam setiap perbuatan, atau mereka mewujudkan sikap salam dalam setiap perbuatan, artinya dia mewujudkan kedamaian sejati, yaitu keislaman. Nah, Islam itu merupakan kedamaian sejati. Maka mereka juga adalah orang-orang yang waktu malamnya diisi untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah salat malam. Inilah kebiasaan ibadah rahman. Yang Allah kasih itu adalah orang yang senantiasa salat malam. Itulah bagaimana murojaahnya para penghafal Quran, murojaahnya para hamba Allah, yang dikatakan pula bagaimana hamba Allah itu
di dalam surah As-Sajdah ya, yaitu mereka yang tidak sombong, la yastakbirun, mereka adalah tidak sombong. Idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabu bihamdi rabbihim, mereka untuk sungkur, untuk sujud, dan mereka senantiasa bertasbih, memujikan Rabbnya, memuji Rabbnya. Wahum la yastakbirun, dan mereka adalah tidak sombong. Tatajafa junubuhum, dan lambung mereka pada saat itu anil madoji yad'una rabbahum, yaitu di waktu malam itu mereka senantiasa berdoa khaufau atau ma'a, yaitu dengan rasa takut dan berharap. Jadi seseorang yang merealisasikan sifat tawadu itu hendaknya juga dengan sholat malam, dan mereka perbuat dengan rasa takut, artinya takut ibadahnya tidak diterima karena rasa khauf kepada Allah gitu. Dan dia berharap pada Allah. Itulah bagaimana kesempurnaan ibadah, yaitu adanya harap dan rasa takut. Maka itulah orang yang mulia. Artinya bagaimana senada dengan perbuatan yang ditekankan di sini adalah antara ibadah dan akhlak yang mulia, yaitu mereka hasilnya rendah hati dan sikap kedamaian. Kemudian juga mereka lanjutkan dengan peribadahan. Walladzina yaquluna rabbana qif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang sangat kekal. Berarti ini kandung bagaimana orang yang senantiasa jadi ibadah rahman itu ingat akhirat. Jadi ibadah harus ingat akhirat. Dan selain tidak terbuai dengan godaan dunia. Dia senantiasa menerjang dirinya. Dia tetap kuat, tetap kokoh, dan tetap mewujudkan dirinya sebagai orang yang iman dan ingat pada akhirat. Itulah sifat orang-orang yang ibadah rahman, karena mereka juga ingat azab yang membuat mereka binasa nantinya, yaitu di akhirat. Karena itu orang yang dikehendaki kebaikan itu diantaranya dikatakan dalam sebuah hadis, may yuridillahu khairan yusib minhu, yaitu orang-orang yang dikehendaki kebaikan, yaitu orang yang ditimpa kepadanya musibah. Jadi dengan musibah itu dia mendapat kebaikan. Itulah sikap orang yang beriman. Fahuwa khairul lah, setiap jenjang ujian itu adalah kebaikan baginya. Mereka tidak mengeluh, dan juga mereka tidak marah atas apa yang mereka terima, karena mereka ingat bahwa perbuatan mereka akan dibalas. Kemudian disebutkan pula innaha sa'at mustaqarran wa muqama, yang sungguh jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.
Jadi jahanam itu adalah tempat yang buruk untuk kembali. Ini menegaskan ayat yang barusan. Dan seburuknya tempat kediaman itu. Kemudian dikatakan juga perbuatan mereka walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya itu mereka tidak berlebihan, tidak israf dalam berinfak atau dalam membelanjakan hartanya, tidak pula kikir ya, tidak pula sulit, dan juga mereka adalah secara wajar dalam berinfak gitu. Artinya mereka memberi, mereka juga ketika menahan itu adalah secara wajar. Itulah sifat ibadur rahman. Insyaallah nanti kita masuk ke poin 3 ya. Bagaimana ibadur rahman itu telah diwujudkan kemudian diamalkan. Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.